yang ada di rumah maupun yang ada di gedung ini, saya percaya kita semua mengalami dampak dari pandemi ini, amin. Dan di saat-saat sulit seperti ini, kita sebagai umat Tuhan harus yang paling depan, paling cepat, bangkit menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Karena kegelapan sedang menguasai seluruh bumi ini, kesulitan yang hebat. Mungkin zaman kita hidup belum pernah kita alami masa-masa sesulit ini, bukan? Ini saatnya kita pencet reset button, tombol reset kita. Karena kita percaya ada maksud Tuhan yang mulia. Tuhan izinkan pandemi ini, saya percaya. Ini suatu persiapan ke masa akhir zaman yang akan segera datang. Dan saya mau kita kembali kepada gaya hidup gereja mula-mula. Kenapa mereka begitu radikal? 2000 tahun yang lampau, Bapak Ibu. Mereka punya satu gaya hidup. Yaitu apa? Di dalam slide kita bisa lihat, aku datang segera. Mereka siap selalu kalau Yesus datang segera. Padahal itu 2000 tahun yang lampau. Udah berabad-abad Yesus belum datang. Tetapi waktu mereka hidup, mereka selalu setting hidupnya, pikirannya, fokusnya. Yesus datang segera. Kalau Bapak Ibu akan dijemput seseorang, apalagi orang penting yang akan jemput Bapak Ibu ke rumah, Bapak Ibu mesti apa? Hah? Siap bukan? Karena akan segera dijemput. Dia sudah WA, 15 menit lagi saya akan tiba di rumahmu. Tolong kita langsung berangkat. Kita harus siap, betul? Kalau Bapak Ibu akan kedatangan tamu terhormat ke rumah, Bapak Ibu harus siap juga. Betul? Wah, akan datang tamu spesial hari ini. Dia udah berkata 15 menit lagi akan tiba. Siap, saudara. Betul? Kita nggak bisa cuma pakai baju daster atau kaos oblong. Kita harus siapkan diri. Karena yang datang tamu terhormat, kita siap. Kalau Bapak Ibu divonis oleh dokter, maaf Pak, saya nggak bisa tolong lagi. Sakit Bapak begitu parah. Tolong siapkan keluarga, siapkan diri Bapak. Kita harus siap, betul? Kita nggak tahu mungkin hitungan 1-2 hari ini atau jam kita akan meninggal. Kita harus siap, betul? Nah itulah yang membuat gereja mula-mula waktu itu betul-betul setiap saat, setiap hari siap. Seandainya Yesus jemput, seandainya Yesus datang, saya siap. Mereka gak sempat berpikir hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang duniawi. Oleh sebab itu saya mau kita lihat ada satu pepatah dari seorang tokoh ya, yang saya kagumi, Dr. Miles Monroe. Hamba Tuhan yang paling gamblang membukakan tentang kerajaan Allah. Dia punya statement yang luar biasa, mari kita baca bersama. The greatest tragedy in life is not death, but a life without purpose. Tragedi terbesar dalam hidup manusia adalah bukan kematian. Jangan takut soal kematian. Tetapi kalau hidupmu tanpa tujuan. Kematian ini apa sih? Ya ujung-ujungnya orang kalau takut apa sih? Ya ada yang bilang udah parno nih, takut banget gitu ya. Khawatir banget. Takut apa sih? Ujung-ujungnya apa sih? Misalnya sampai kena COVID pun ujung-ujungnya apa sih? Mati, betul ya? Kematian kan ujung-ujungnya, puncaknya. Nah, apa sih pengertian kita tentang kematian? Kematian itu sebetulnya sebuah peralihan saja. Dari hidup di dunia yang sementara, beralih kepada kehidupan di sorga yang kekal bagi orang percaya. Tapi bagi orang yang tidak percaya, memang benar-benar jadi neraka yang kekal. Ya, satu hal yang mengerikan luar biasa. Jadi ada peralihan saja Bapak Ibu. Kematian itu bukan fatal, habis, semua selesai. Justru suatu persiapan, peralihan. Seperti kalau kita waktu ada di rahim ibu kita 9 bulan. Ujungnya dari waktu kita di rahim apa? Kelahiran bukan? Suatu peralihan dari 9 bulan di rahim kepada lahir hidup di bumi. Entah dipercaya 70 tahun, 80 tahun, sampai 90 tahun. Tapi ujungnya lagi mati. Dan mati pun peralihan lagi kepada kehidupan berikutnya. Bahkan surga kekekalan selama-lamanya. Jadi peralihan-peralihan Bapak. Bayi tidak mau hanya
di rahim selama-lamanya, bukan? Terbatas, ada sementara, cuma 9 bulan. Apa yang terjadi di rahim menentukan bagaimana nanti dia hidup waktu lahir. Mungkin waktu mamanya sedang hamil dia, lalu mamanya stres, mamanya bahkan mungkin mau gugurin, mamanya mau tolak dia. Justru itu sangat mempengaruhi kondisi si bayi di rahim, betul? Bisa cacat, bisa tertolak dan segala macam yang akan waktu dia lahir mempengaruhi kualitas hidupnya dia di bumi. Nah, bagaimana kita hidup di bumi akan mempengaruhi juga bagaimana hidup kita di sorga kekal. Makanya kalau kita di bumi ini justru takut mati, kita nggak takut bagaimana nanti di bumi, di sorga kekal. Ini sesuatu yang bahaya sekali. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita akan lihat firman Tuhan. Terambil di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat ke-8 versi TSI. Mari jemaat Tuhan yang di rumah maupun jemaat Tuhan yang di gedung ini kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi sekarang hampir tiba waktunya saya menerima mahkota kemenangan yang sudah disiapkan bagi saya. Mahkota itu akan menunjukkan bahwa hakim yang adil, Tuhan, mengakui saya sebagai orang yang sudah hidup dengan benar. Saya merindukan hari kemenangan itu ketika saya bertemu dengannya dan menerima mahkota itu. Dan mahkota kemenangan disiapkan bukan hanya untuk saya, tetapi juga bagi semua orang yang merindukan hari kedatangannya kembali. Bukan cuma Rasul Paulus loh. Gereja mula-mula, semua orang sampai saat ini yang merindukan kedatangannya kembali, pasti menyiapkan diri sungguh-sungguh. Sehingga tiba kelak ketika kita nanti berjumpa dengan Tuhan di takhta itu, kita justru mendapatkan mahkota kemenangan. Karena kita teruji selama hidup di dunia ini, kita punya fokus yang benar, fokus ilahi. Kita terbukti hidup benar di hadapan Tuhan, bukan sekedar dalam pandangan manusia, betul? Nah inilah sikap hidup yang benar ini saudara. Saudara harus berpikir justru sampai kekekalan. Bukan cuma sampai di ujung dari bumi ini yaitu kematian. Saya lanjutkan ayat berikutnya. Ya, bisa bantu next. Ayat berikutnya di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 10 dan 11. Versi TSI juga. Boleh kita baca bersama? 2, 3. Kalian sudah menaati perintahku untuk bertahan dengan sabar sebagai pengikutku. Oleh karena itu aku akan melindungi kalian dari masa kesusahan yang akan menimpa seisi dunia. Untuk menguji semua manusia yang tinggal di bumi. Aku akan segera datang. Tetaplah bertahan dalam keyakinanmu kepadaku sampai aku datang. Supaya dalam pertandingan untuk mempertahankan keyakinanmu ini tidak ada orang yang bisa merampas mahkota kemenangan kalian pada saat kalian sudah sangat dekat dengan garis akhir. Jadi ketika kita taat di bumi ini, ketika kita sungguh-sungguh hidup sebagai pengikut Kristus di bumi ini, Tuhan berkata memang akan datang masa kesusahan. Ini awal saudara, COVID ini. Ini icip-icip preview, pendahuluan saudara. Coba kasih tahu sebelahnya, baru icip-icip ini. Ya, persiapan, pendahuluan ini, latihan, saudara. Akan ada masa kesusahan, tapi Tuhan janji apa? Dia akan melindungi kita. Amin. Jangan takut. Sekali lagi, ujung-ujungnya kesusahan ini apa sih? Kematian lagi. Betul? Tuhan akan lindungi kita, saudara. Tetapi sikap kita apa? Kita sebagai seorang yang fokus, karena dikatakan hidup ini pertandingan. Pertandingan lari, ada finish garis akhir itu. Kita sedang berlari, fokus sudah. Seorang pelari yang sedang bertanding tidak sibuk kiri kanan, sapa penonton, ya sapa follower, nggak sempat saudara. Dia fokus ada garis akhir yang dia harus sampai, betul? Dan di balik itu apa? Kembali mahkota kemenangan. Tuhan sangat melihat setiap apa yang kita buat di bumi ini. Ada upah, ada pahala di sorga kekal. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi di bumi ini sebetulnya hanya persiapan. Yang pertama. Yang kedua,
Latihan. Latihan. Yang ketiga apa? Ujian. Untuk nanti hidup di sorga kekal. Jadi orang kepercayaan Tuhan. Bagaimana nanti hidup di sorga itu sampai selama-lamanya. Di bumi ini justru sementara. 60 tahun, 70 tahun, sementara. Di sorga selama-lamanya. Tetapi keputusanmu, tindakanmu di bumi ini menentukan bagaimana kamu dipercaya di sorga kekal. Jadi kalau kita sembrono, ceroboh sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, main-main dengan Tuhan, main-main dengan dosa, ada konsekuensi kekekalan. Bahkan dikatakan di akhir zaman banyak orang nanti yang bisa murtad. Kenapa? Yang bermain-main dengan dosa terseret semakin dalam sampai akhirnya tinggalkan iman. Ini orang gak pernah tahu, gak ada orang yang berencana murtad loh Bapak Ibu. Betul gak? Gak ada. Tapi begitu rupa ditipu, begitu rupa diseret, ya sampai akhirnya dia sendiri udah gak tahu batas. Sampai nyebrang dan tinggalkan iman. Itu akan terjadi dan kita bisa lihat hamba-hamba Tuhan yang tinggalkan iman, worship leader terkenal, konselor terkenal, kita sudah lihat tahun-tahun ini. Ya itu akan terjadi semakin hebat. Ya karena apa? Cuma lihat di bumi kecewa, di bumi ini susah. Akhirnya kecewa sama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi keputusanmu di bumi sekarang, di masa-masa ini, membuat engkau jadi orang yang siap atau justru orang yang murtad. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, saya mau sekilas membahas tentang akhir zaman. Ini singkat saja, tapi tanda-tanda ini membuat kita tahu kita ada di akhir zaman. Ya, ada di Matius sebagai bahasa terus terang yang mudah kita mengerti dibanding mungkin di Wahyu bahasa-bahasa simbol. Kita akan kupas di Matius 24 sebagai tanda-tanda yang paralel dengan apa yang di Wahyu Bapak Ibu. Yang disebut dengan 7 meterai. Tapi kita mau baca di Matius 24 ayat ketiga dulu. Mari kita baca bersama. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Sekali lagi, murid-murid selalu fokus juga pada ujungnya. Apa sih tanda akhir zaman ini? Dari sejak awal loh, Yesus datang, dia sudah prepare. Mereka nanya, tandanya apa nanti kamu datang lagi? Padahal itu ribuan tahun berikutnya loh. Tapi mereka pikir mungkin cepat gitu. Jadi apa sih tandanya kami mau siap? Kita ngelihat ya. Meterai pertama yaitu kuda putih di Wahyu. Ya, yang disebut penyesatan. Jika waspada banyak penyesatan di mana-mana. Bapak Ibu, apakah tanda ini sudah terjadi sekarang? Penyesatan? Sudah, betul? Sudah banyak aliran sesat. Ya, dan eskalasi akan makin luar biasa penyesatan. Ya, dari yang terang-terangan sampai yang pelan-pelan yang waduh, smooth sekali orang nggak tahu udah tersesat. Ya, ada gereja yang sudah setuju LGBT, menikahkan homoseksual sudah banyak. Ada saksi Yehova dan banyak penyesatan yang semakin dahsyat. Itu sudah terjadi tanda ini, bukan? Berikutnya, ya, kuda merah padam. Apa dikatakan di Wahyu pasal 24 ayat berikutnya adalah deru perang. Saya mau tanya, apakah tanda perang ini sudah ada? Sudah. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan perang-perang yang banyak. Dan akan semakin dahsyat. Jadi tanda kedua pun sudah. Betul? Dan eskalasi akan semakin hebat. Meterai ketiga. Kuda hitam. Ini apa? Kelaparan. Saat ini sedang krisis ekonomi. Kelaparan itu krisis ekonomi. Orang susah makan. Gak ada uang. Sudah terjadi? Sudah. Apalagi saat-saat ini, betul? Sudah terjadi, di masa-masa sebelumnya pun sudah terjadi. Dan semakin hebat. Jadi sudah terjadi tanda ini dan akan makin hebat. Termasuk penyakit sampar. Gara-gara COVID, ya semua berubah. Bisnis gak bisa jalan, kerjaan gak bisa jalan semua ya. Semua berantakan, saudara. Ya ini sudah terjadi. Yang berikutnya apa? Kuda kuning hijau, kuda pucat. Kematian. Gempa bumi katanya di mana-mana. Mengerikan saudara, gempa bumi. Ya, 1 tahun sebelum gempa bumi Palu, istri saya dapat pesan Tuhan penglihatan kita sampaikan di ibadah. Waktu itu dia bilang, "Pak, karena dia kurang hafal pulau-pulau, peta-peta. Pak, ada pulau bentuk K, apa itu?" "Oh, Sulawesi," saya bilang.
ada apa sama Sulawesi? Ada pesan Tuhan, sampein. Dia bilang, itu gempa bumi dahsyat banget. Sampai tanah bergeser, sampai tsunami selama dia bacain semua. Dan persis terjadi waktu di Palu. Dan akan banyak gempa bumi yang lebih dahsyat. Termasuk apa? Penyakit-penyakit. Katanya binatang buas kalau di Wahyu. Binatang buas yang paling mengerikan bukan binatang besar, tetapi apa? Virus. Binatang buas yang mengerikan, betul, virus berbagai yang lebih canggih yang akan melanda dunia ini, saudara. Jadi kalau udah nanti ketemu virusnya ini COVID, mungkin ada virus lain lagi yang lebih dahsyat, lebih ngeri lagi, saudara. Jadi sekali lagi kita harus siap. Ini akan makin eskalasi. Yang berikutnya, meterai kelima, aniaya, antikris. Ya, akan ada aniaya. Saya mau kita baca bersama soal aniaya ini bersama-sama di dalam Matius 24 ayat 9 dan 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci, saudara. Jadi kalau aniaya sebetulnya sudah ada juga di masa-masa sebelum ini. Ya, banyak anak Tuhan jadi martir, mati syahid ya. Dan eskalasi akan makin ketika antikris bangkit. Aniaya hebat. Ya, kita akan ngalami ini aniaya. Tapi jangan takut Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan lihat berikutnya apa? Janji Tuhan. Yaitu apa? Aniaya ini dibarengi dengan apa? Ya, dikatakan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, murtad, menjadi dingin, tawar hati. Tetapi orang yang bertahan pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Justru Tuhan berkata akan ada revival besar-besaran. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Justru di masa klimaks ekstrim, orang yang tawar hati bisa murtad memang. Tetapi orang yang sungguh-sungguh akan menuai jiwa-jiwa. Gereja akan penuh tuaian besar-besaran. Amin. Justru akan ada klimaks pemisahan, pemurnian. Makanya siapkan hidup kita. Ya saudara, akan ada revival saudara. Dan apa yang saya mau kita belajar di dalam ayat berikutnya ini. Siapa sih orang yang akan nerima kesulitan hebat ini? Adalah orang-orang yang tidak percaya justru. Bukan orang percaya. Orang tidak percaya dikatakan apa? Di ayat Wahyu 13 ayat 8. Semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, antikris. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Saya mau tanya Bapak Ibu, sudah percaya Yesus? Sudah lahir baru? Namamu ada di kitab kehidupan. Berarti engkau tidak termasuk orang ini. Kelompok ini orang yang namanya tidak tercatat di kitab kehidupan. Berarti kita semua tidak menyembah antikris. Kita dapat kekuatan, amin. Gak usah takut. Yang menyembah antikris itu yang memang tidak tercatat di kitab kehidupan, bukan kita. Tetapi bagaimana dengan yang martir? Ayat ke-10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ada kata ditentukan. Jadi yang mati syahid itu ditentukan. Diberi kasih karunia spesial. Bapak Ibu, kalau engkau ditetapkan jadi mati syahid, engkau punya kasih karunia untuk itu. Enggak usah takut. Ya, kalau engkau nggak ditentukan, ya nggak bakal mati syahid gitu saudara. Engkau akan dilindungi seperti tadi. Jadi sekali lagi, jangan takut Bapak Ibu. Justru hoax, tipu muslihat iblis, ketakutan menggerus iman kita. Membuat kita makin mengasihani diri, betul? Lama-lama bisa murtad tuh Bapak Ibu. Ini tipu daya iblis untuk membuat kita makin lemah iman. Tapi kalau kita lihat janji-janji Tuhan, tidak ada yang perlu ditakutin Bapak Ibu. Sekali lagi tepok sebelahnya, kalau mati syahid pasti itu sudah siap orangnya, kata sebelah ya. Yang mati syahid itu punya kasih karunia kok itu. Nggak usah takut. Ya, kalau kita yang nggak mati syahid, ya kita justru kayak menuai jiwa-jiwa, saudara. Kita yang muridin itu orang-orang bertobat yang lagi dilawat di seluruh dunia Bapak Ibu. Kita semua akan sibuk dengan melayani jiwa-jiwa, saudara. Ya, nggak semua akan mati syahid Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, puncaknya apa saudara? Berikutnya, ya lanjut, ini berikutnya meterai ke-6, gelap gulita.
Ini mulai tanda-tanda di langit. Ya, kita nggak usah panjang lebar. Ini semua makin kacau. Ya langit. Ya, berikutnya apa lagi? Nah ini dia. Meterai ke-7. Cawan murka Allah. Sangkakala. Ini adalah mengerikan. Tapi sekali lagi kita waktu itu akan dapat perlindungan Tuhan. Ini murka Allah bagi orang-orang yang gak percaya justru. Seringkali kalau kita gak baca, kita Wahyu baca Matius 24. Kita kecampur-campur sehingga kita jadi takut. Ada yang bagian murka Allah dan gereja Tuhan justru tidak kena murka Allah. Tapi orang yang gak percaya kena murka Allah. Mengerikan saudara. Ya, semua akan goncang saudara. Dan terakhir puncaknya adalah kedatangan Tuhan luar biasa. Kita mau baca bersama-sama tentang kedatangan Tuhan di dalam ayat ke-30-31. Mari kita akan lihat di slide, kita akan baca bersama 2-3. Mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, gereja kita mengajarkan bahwa pengangkatan justru ada di akhir. Ketika ayat ini kita bisa lihat, Yesus datang, kita akan berjumpa dengan dia di awan-awan permai, saudara. Ini saatnya kemenangan, saudara. Kita siap menyambut waktu itu tiba. Amin. Kita akan lewati semua bersama Tuhan. Dan klimaksnya Yesus datang. Kita akan berjumpa dengan dia. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, mari jangan kita pusingkan yang lain-lain. Siapkan dirimu baik-baik Bapak Ibu. Saya mau kutip pepatah kedua dari Miles Monroe yang luar biasa, dikatakan the greatest failure in life is being successful in the wrong assignment. Kegagalan terbesar adalah justru kamu sukses di tugas yang salah. Kamu sedang fokus ambisi di dunia ini. Membangun prestasi, membangun pencapaian, membangun kepemilikan, membangun segala yang dibanggakan manusia. Tapi ternyata Tuhan tidak hitung sama sekali. Tuhan tidak anggap sama sekali. Bahkan Tuhan tidak tanya sama sekali waktu engkau nanti ketemu dengan dia. Kaget. Kau bisa berkata, Tuhan aku udah ini, aku udah buat ini, aku udah punya ini. Tuhan bilang, aku tidak nanya dan aku nggak minta kamu lakukan itu. Wah, itu kan kaget saudara, syok. Loh, saya di dunia ini saya fokus itu Tuhan. Saya sibuk itu Tuhan. Saya sukses Tuhan. Dunia mengakui saya sukses. Saya juara. Saya orang yang hebat di dunia ini. Aku enggak nanya. Aku enggak anggap. Aku enggak minta. Waduh, gagal Bapak Ibu. Semua keberhasilan yang seperti yang kita banggakan enggak dihitung sama sekali. Mengerikan betul. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan sampai kita begini saudara. Kenapa saudara? Ada 2 tips yang kita mau belajar untuk sebagai tindak lanjut daripada firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah kita harus punya visi Tuhan, visi kekekalan. Hidup ini bukan cuma di bumi. Semua yang di bumi menentukan kamu dipercaya dalam kekekalan. Berarti visinya visi Tuhan. Nilai-nilai, prinsip-prinsipnya harus prinsip Tuhan. Itu yang bakal Tuhan perhitungkan dan Tuhan akan minta pertanggungan jawab. Tapi kalau kita hanya sibuk di dunia ini, makanya kita baca coba. Di 2 Korintus 5 ayat 1 dan 2, versi AYT kita akan baca bersama dengan keras 2-3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dirobohkan, kita memiliki sebuah bangunan dari Allah, sebuah rumah yang tidak dibuat dengan tangan dan yang kekal di surga. Selama kita ada di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu untuk mengenakan tempat kediaman surgawi kita. Bapak Ibu tahu di bumi ibarat kemah, tenda. Apapun yang kau lakukan di bumi ini sementara. Kemah itu sementara. Sesuatu bangunan sementara, tenda. Betul? Tuhan berkata di bumi ini sehebat apapun gedongmu, suksesmu, bisnismu, tenda di mata Tuhan. Tenda aja, tenda. Sementara kok itu. Apa yang kamu setia dengan tenda ini akan menentukan rumahmu nanti yang sebenarnya itu di sorga kekal. Amin.
Bukan, jadi jangan sibuk bangga sama tenda. Ini nggak ada apa-apa yang tenda, ini ujian, latihan, persiapan. Kalau kamu setia, kamu akan dipercaya rumah, bangunan yang Tuhan percayakan dalam kekekalan, saudara. Jadi hidup di dunia ini harus punya nilai kekal, prinsip hidup kekal. Apa yang kamu bangun di bumi ini berdampakkah dalam kekekalan? Coba pikirkan aja, bisnismu berdampak dalam kekekalan? Pelayananmu, kesibukanmu, kegiatanmu ada dampak kekekalan enggak? Salah satunya apa? Menjangkau dan memuridkan jiwa. Itu dampaknya kekekalan. Kalau kita sibuk apa mau bisnis, mau kerja, mau kegiatan, mau pelayanan. Tapi enggak ada urusannya sama bersaksi, menjangkau jiwa, memuridkan jiwa. Cuma sekedar tambah aset, sekedar tambah duit dan untuk kehidupan kenyamanan kita. Itu enggak ada dampak kekekalan itu. Dan itu semua akan ditinggalkan di bumi Bapak Ibu. Tapi kalau semua kita sukses di bisnis tapi ada nilai kekekalan. Ada orang yang dimenangkan, ada orang yang dipulihkan, ada banyak hal berkat. Dan jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan lewat pekerjaan bisnis dan kehidupan keluarga kita. Itu kekekalan Bapak Ibu. Jadi pikirkan semua yang kau lakukan di bumi sekarang ini. Dalam sisa waktu yang ada, yang terbatas ini, adakah dampak kekekalan yang kita buat? Yang terakhir adalah milikilah hati hamba yang akan bertanggung jawab. Kita siap dengan sikap hormat sebagai hamba kepada Tuhan kita, siap bertanggung jawab. Karena ayat ini saya mau kita baca 1 Petrus 1:17 ayat terakhir. Sebaiknya kita ingat bahwa Dia yang kita sebut Bapa pada saat kita berdoa tidak membeda-bedakan orang. Dia akan menghakimi kita semua sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Jadi hendaklah kita hidup dengan hormat dan takut kepadanya selama kita hidup sebagai pendatang menumpang di dunia ini. Jadi kalau kamu panggil Tuhan itu Bapa, dekat sekali sama Tuhan. Tapi kau ingat kata ayat ini, Bapa yang kau intim dekat itu satu hari datang sebagai hakim. Kamu gak bisa kong kali kong, Papa jangan terlalu keras-keras dong Pak, memang gua kagak taat sama Papa. Tapi kan Papa baik, Papa kan mengasihi saya. Tolong dong, cincai-cincai dikit dong soal hidup saya, Pak. Papa tolonglah, Papa kan ngerti saya dong, Pak. Kompromi dikit lah. Papa yang kau suka begitukan itu, satu hari datang sebagai hakim. Dikatakan kau datang bukan lagi merayu-rayu. Kau harus sikap hormat, takut akan dia. Ini dia sudah. Kita lupa diri. Makanya dikatakan kalau kamu numpang di bumi ini. Kalau Bapak Ibu pergi ke rumah, keluar kota, terus bukan nginep di hotel ya, tapi numpang di rumah orang. Ini bukan rumah kita loh, rumah orang lain. Numpang. Pertama, numpang itu sementara bukan? Numpang gak selama-lamanya kan? Jadi ada batas. Lalu kira-kira sikap kita selama numpang di rumah orang bagaimana Bapak Ibu? Apakah beda dengan sikap kita di rumah sendiri? Beda kan? Di rumah sendiri ya suka-suka kita. Betul? Ya ini barang saya, punya saya. Ini rumah saya, suka-suka saya lah. Tapi kalau rumah orang ya ada etika lah. Bagaimana tuan rumah, oh orangnya bersih. Kita pun gak bisa kotor-kotor. Karena rumah yang tuan rumah ini bersih. Ada tahu dirinya lah. Ada penguasaan dirinya lah. Betul? Karena ini rumah orang numpang. Lalu Bapak Ibu terkasih. Kita harus sadar diri ini semua cuma sementara. Tepok sebelumnya, cuma numpang loh, bukan punya kita, punya Tuhan. Rumah-rumah Tuhan, bahkan anak pun titipan Tuhan. Kerjaan ini juga bosnya Tuhan, bukan saya punya jadi bos. Saya hamba. Semua harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, kepada yang punya. Saya harus tahu diri dan saya harus bertanggung jawab di bumi ini. Amin, Bapak Ibu. Apa yang kau kejar sih di bumi ini? Sekali lagi, apakah kira-kira yang prestasimu, pencapaianmu, kepemilikanmu ditanya ketika nanti ada di takhta pengadilan itu? Kira-kira bayangkan, kalau nanti aku ketemu Tuhan, apa sih yang Tuhan tanya? Dan apa yang saya akan jawab? Berarti itulah kekekalan. Bapak Ibu, siapkan dirimu tuh hari itu tiba. Siapkan dirimu kalau Tuhan datang segera. Siapkan dirimu kalau engkau dijemput segera. Boleh kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan.
Sembah Dia, saudara. Yes, Lord. Mari hari ini tanyakan kepada dirimu. Bayangkan kalau hari itu datang tiba segera dalam hidup. Yes, Lord. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Yes. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Ya Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Pagi hari ini Tuhan, aku mau bertobat kalau hidupku salah fokus. Kalau aku mencintai dunia ini, semua Tuhan bisa ambil, Tuhan bisa goncangkan. Semua di dunia ini hanya sementara. Dan kalau aku mencintai dunia ini, aku bisa habis terhanyut, lenyap, bahkan bisa meninggalkan Engkau Tuhan. Tipu daya iblis makin luar biasa, menggoda, mencobai umat Tuhan. Tapi saya tidak mau terkecoh, tertipu. Saya mau riset hidup saya. Saya mau memandang Tuhan dalam kekekalan kelak. Saya punya visi Tuhan, visi yang kekal. Saya mau punya prinsip nilai-nilai hidup yang kekal. Sehingga saya orang yang siap menjelang kedatangan Engkau, menjelang akhir zaman ini. Masa-masa sulit akan bertambah Tuhan. Bertambah hebat, tapi aku mau siapkan iman, siapkan hati, siapkan hidupku, keluargaku. Apa yang kulakukan, baik dalam pekerjaan, bisnis, pelayanan, semua mau aku pertanggungjawabkan kepada Tuhan yang kekal. Semua boleh berdampak buat memuliakan Engkau Allah yang kekal. Aku mau Tuhan, ditemukan sebagai hamba yang benar, hamba yang setia, tetap mengasihi dan mentaati Tuhan, tetap melayani Tuhan. Aku mau tetap Tuhan, menguasai hidupku, menguasai hatiku. Terima kasih Tuhan. Aku mau tolak semua godaan, kecohan, semua cobaan yang membuat aku sering jatuh bangun. Itu semua akan membuat aku jadi binasa. Tetapi aku mau pegang Tuhan saja. Makasih Bapak, siapkan jemaat Tuhan di tempat ini. Menjadi gereja yang siap menjelang kedatangan Tuhan. Di masa-masa yang sulit kami akan menuai jiwa-jiwa lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.